ta'aruf boleh, tapi kalau pacaran nggak boleh. Siap Mbak Yeyen, Mbak Oma ya. Oke, Ustaz, siap Mbak Caci ya. Ustazah, apa bedanya qadha sholat dengan menjamak? Kalau menjamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Zuhur dan asar digabung jadi satu, maghrib dan isya digabung jadi satu kalau kita dalam perjalanan dengan jarak perjalanan 85 km. Tapi kalau qadha itu mengganti sholat yang tertinggal, itu beda ya. Ustazah, sholawat sambil dinyanyikan boleh nggak? Kalau sholawat masih bisa ya. Ustazah, kalau kita halangan apakah kita boleh zikir pakai mukena? Boleh. Wanita haid boleh zikir, boleh sholawat, boleh berdoa, boleh ingat kekurangan diri ya, boleh sekedar membaca, mengulang hafalan Al-Quran, boleh aja ya. Zah, suami aku ngomong aku ikhlas kalau kamu sama dia. Apakah itu termasuk talak? Oh, suami aku, bukan suami aku ya, siap ya. Boleh, itu termasuk talak ya. Ketika seorang suami ngomong, aku ikhlas kamu sama dia, ya itu namanya talak kinayah ya. Siap Mbak Ella ya. Gimana tata cara puasa Daud? Puasa Daud itu puasa sepanjang tahun ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Nah, sepanjang tahun kecuali bulan Ramadan ya. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Ya puasa ya sunnah atasku karena Allah. Puasa kayak biasa kecuali kalau haid. Boleh dibatalkan kalau nggak sanggup atau lagi pengen batal. Puasa Daud itu puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah ya teman-teman ya. Jadi puasa Daud itu puasa yang nomor satu ya. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, nggak perlu lagi puasa Yaumul Bid, nggak perlu lagi puasa Senin dan Kamis. Kalau kita mengaji yang ada artinya kentut harus wudhu lagi enggak? Sebagian mengatakan kalau ada terjemahan tidak wajib wudhu ya. Ustazah minta doa biar cepat punya anak perempuan. Kalau perempuan khusus nggak ada, doanya pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kalau doanya mau pakai bahasa Arab, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Boleh nggak berdebat sama ibu? Nggak boleh dong ya. Diskusi boleh, debat nggak boleh. Ya, makanya kepada ibu itu wala takul lahuma uff. Jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karimah, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mulia. Dengan ibu harus banyak bersabar karena mereka juga bersabar saat kita dulu waktu kecil ya. Ustazah ada gitu ya. Kalau puasa Daud berapa lama? Puasa Daud itu sepanjang tahun. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, pokoknya sepanjang tahun ya. Kalau mau puasa Daud. Tapi kalau teman-teman nggak terbiasa puasa, jangan langsung puasa Daud. Puasa Senin Kamis dulu, puasa Yaumul Bid dulu. Nanti kalau udah pandai, udah jinak perutnya, boleh teman-teman melakukan puasa Daud ya. Puasa Daud itu puasa nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Mohon doanya Zah, mamaku lagi sakit. Semoga Allah sehatkan, Allah sembuhkan ya. Ustazah, suamiku mentalak 3 dalam keadaan marah. Talak dalam keadaan marah sah, Mbak. Talak dalam keadaan marah itu sah. Nah, cuman kalau talak 3 sekaligus, apakah dianggap talak 3 atau talak 1? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ya, ulama madhab menyatakan talak 3 sekaligus tetap dianggap talak 3. Tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah menyatakan talak 3 sekaligus dianggap talak 1. Saran aku pergi ke pengadilan, urus suratnya, nanti tinggal dicek apakah ke pengadilan menjatuhkan talak 1, talak 2, atau talak 3. Kalau pengadilan menentukan talak 3 nggak bisa rujuk lagi, kalau pengadilan menentukan talak 1 bisa rujuk ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid itu setiap bulan ya Zah? Iya, setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Teman-teman kemungkinan tidak tahu tanggal pasti, tapi insya Allah aku tahu dan aku akan ingatkan terus untuk puasa Yaumul Bid di akun ini, di live dan ceramah-ceramahnya kita. Misalnya 2 hari lagi puasa Yaumul Bid, hari ini biasanya aku buat videonya. 3 hari lagi puasa Yaumul Bid, biasanya aku live kan, aku ingatkan. Yang penting teman-teman klik aja dulu foto aku di pojok kiri atas itu. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Siap Mbak Caci, Mbak Tin ya.
Ustazah, oke. Suami kalau marah suka suluh keluar rumah. Bilang sama suaminya itu adalah talak kinayah. Tak boleh ngusir istri, pulang kau sana, pergi kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi dengan kamu, ya itu adalah talak kinayah. Mbak Aineng tehbu boleh keputihan ya, gitu ya. Ustazah kalau kita berpergian sampai di tempat boleh jamak kosor, boleh nggak masalah. Ustazah, wudhu bolehkah kaki dioles selesai wudhu kaki dioles autan? Nggak masalah ya, oke nggak masalah. Ustazah, sholat istikharah baiknya dilakukan jam berapa? Sholat istikharah itu termasuk salah satu sholat yang bisa 24 jam. Siang dan malam boleh, kecuali habis subuh dan habis asar. Ada beberapa sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, iya Mbak Tia, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Itu bisa siang dan malam, caranya kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, iya taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ustazah, sholat awabin, mana lah tadi ya. Sholat awabin kan bacaannya al-ikhlas 6 kali. Apa harus baca bismillah? Boleh iya, boleh tidak. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Bulan ini apakah udah lewat Yaumul Bid? Udah lewat ya. Ini udah mau Muharram ya. Ustazah, kalau puasa buat anak gimana doanya? Nggak ada puasa buat anak. Puasa itu buat Allah. Nanti boleh doakan anaknya ketika berpuasa. Misalnya anaknya sakit, kita puasa aja dulu. Entah kita puasa sunnah ya, entah kita puasa Yaumul Bid ya, entah kita puasa Senin dan Kamis. Lalu di siang harinya kita berdoa. Doa orang yang berpuasa insya Allah mustajab. Oke, doakan di waktu duha, doakan di waktu berbuka, doakan di ba'da zuhur, doakan ba'da asar dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau istri mengusir suami dan menyerahkan ke ortu dan istri minta cerai, kalau udah diusir menyerahkan di ortu itu udah otomatis talak, namanya talak kinayah. Tapi kalau baru talak 1 dia boleh rujuk kok ya, boleh rujuk seperti orang yang bertengkar dan baikan lagi ya. Ustazah, iya oke. Sholat sunat tasbih itu panjang Mbak. Kalau aku jelaskan sekarang nanti Mbak juga bingung pada akhirnya. Saran aku kalau pengen tahu sholat tasbih, teman-teman coba searching aja di TikTok sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan ketemu sholat sunat tasbih yang aku sampaikan. Kata kuncinya sholat tasbih Nela Luki. Pengen tahu sholat sunat hajat Nela Luki. Pengen tahu doa minta jodoh Nela Luki. Nah itu pokoknya nanti keluar tuh video aku ya. Karena isi video TikTok itu udah 6.000 video. Teman-teman klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, oke. Doa biar orang cepat bayar hutang, aku jujur belum hafal, tapi doanya ada ya. Tapi kalau doa untuk membayar hutang, mudah bayar hutang, aku udah hafal. Demi teman-teman semua aku jadi ngafal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu doanya ya, supaya lunas hutang ya. Siap Mbak Dewinta, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Sholat tasbih ada di TikTok, ada di YT juga ada, di TikTok aja, aman aja ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Itu dia ya. Oke, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, oke. Kalau orang rajin sedekah, oke. Sebentar ya, Ustazah, kenapa lagi sholat tiba-tiba nangis? Ya nggak apa-apa. Ciri orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Jika dia dengar ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa dalam sholat. Yang penting jangan meratap ya. Yang penting jangan meratap dan ngomong ya. Doa untuk kesembuhan penyakit itu aku sematkan di atas. Allahumma ishfi anta syafi la shifa
syifaan illa syifa'u la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Itu di screenshot aja udah aku sematkan ya. Dibaca aja habis sholat, gak masalah ya. Oke, ini dia doa lepas dari hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ini dia doa lepas dari hutang, aku sematin ya, itu dia. Oke. Ustazah, apakah bayi perempuan boleh tidak sunat? Boleh, tidak wajib hukumnya wanita bersunat. Adakah doa suami untuk berhenti ROKOK? Belum ada secara khusus, pakai bahasa Indonesia aja ya doanya. Ustazah, kalau puasa pas tanggal lahir anak aku nggak nyaranin. Teman-teman pergi ke puasa yang masyhur aja. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Arafah, Tarwiyah, puasa Daud, dan seterusnya. Oke. Umroh dulu atau haji dulu bebas. Kalau Rasulullah beliau umroh dulu kok, nggak wajib kok haji dulu. Ustazah, kalau orang jadi rajin sedekah tapi nggak sholat gimana? Al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Bahwa orang itu akan dihitung per kasus dan perbuatannya. Kalau dia nggak sholat, dia berdosa. Dia puasa, dia dapat pahala. Dia nggak sholat, dia berdosa. Dia sedekah, dia dapat pahala. Nanti di yaumil hisab akan dihitung berapa dosa dan pahalanya. Nanti yang dosanya masuk ke neraka, lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Kalau bisa sih, kecilkan kemungkinan kita masuk neraka. Karena neraka itu pedih. 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. Dan gambaran api neraka itu ada dalam surat Al-Lahab. Tabbat siyada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayaslana ronzal talahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya memikul kayu api untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidha hablum mim masad. Dia ambil kayu api, dia kalungkan ke lehernya dan dia bakar dirinya sendiri. Nauzubillah ya. Oke. Ustazah, bagaimana jika habis sholat tidak berdoa? Sayang aja, karena salah satu tempat mustajab doa adalah habis sholat, ba'dal maktubah. Ustazah, ingin penjelasan jamak dan kodo. Ya beda mbak. Kalau kodo itu mengganti sholat yang tertinggal. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu kalau kita perjalanan jauh. Jika suami bilang urus masing-masing, itu adalah talak ya. Ustazah, iya talak. Tapi kalau masih 1 kali dia boleh rujuk ya. Boleh rujuk ya. Boleh rujuk dalam 3 bulan ya. Sekarang dia ditalak, besok dia rujuk pengen baikan, itu boleh ya. Ustazah, kalau daging kurban dimakan sama dengan yang kurbannya, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Niat dalam sholat dilafazkan atau dalam hati? Dilafazkan boleh, dalam hati boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, melahirkan meninggal dunia hasil zina, apakah syahid? Tergantung. Kalau dia rajin sholat, dia puasanya nggak tinggal, maka dia sholat, puasanya nggak tinggal, lalu kemudian dia zakat, dia lakukan kewajiban, mati syahid. Tapi kalau seandainya dia tidak lakukan kewajiban, nggak bisa. Karena syahid itu ada syarat ya. Ustazah, nah, bila harinya boleh puasa Daud, besok boleh. Puasa Daud itu boleh dimulai kapanpun, kecuali Sabtu dan Jumat. Jangan memulai puasa Daud di hari itu. Ya boleh, pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Daud ya. Ustazah, besok saya mau puasa sampai hari Jumat. Puasa apa mbak? Kalau puasa kodo boleh ya. Oke, puasa kodo boleh. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur 2 rakaat? Boleh kok, nggak masalah. Iya, masih ingat ya apa saja sholat sunat rawatib yang sholat sunat rawatib yang status hukumnya adalah sunnah muakkad ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Coba pelan-pelan ya.
Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, itu bagus ya. Itu bisa menyempurnakan ibadah sholat kita yang kurang. Misalnya kita kurang sholat zuhurnya, lalu kita pakai rawatib, insya Allah lebih mustajab ya. Ustazah, suami penghasilan 1 bulan bisa 25 juta kotor, tapi kita harus bayar hutang. Apa wajib zakat? Wajib. Kalau hutangnya untuk mobil, motor, rumah bukan orang miskin, tetap wajib zakat dari 25 juta ya. Nggak banyak kok, dari 25 juta tuh 2,5%-nya dikit aja, 250 ribu ya. Ustazah, kalau sudah pisah 8 bulan, gimana hukumnya? Ya, kalau sekedar pisah, itu belum jatuh talak. Tapi kalau suaminya ngomong, ku talak kau, lalu pisah, maka jatuh talak. Atau istrinya yang menggugat, jatuh talak. Atau salah satunya murtad, jatuh talak. Atau salah satunya meninggal, jatuh talak. Oke? Tetapi kalau seandainya tidak ada keempat itu, maka tidak jatuh talak. Jadi talak itu cuma terjadi karena 4. Pertama, suaminya yang menggugat. Yang kedua, suaminya yang mentalak. Kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Oke? Nah, Ustazah, gimana kalau suami tidak memberi nafkah lahir dan batin sebentar demi menjaga perasaan anak kandungnya? Maksudnya gimana? Kalau suami tidak memberi nafkah lahir dan batin demi menjaga perasaan anak kandung, maksudnya gimana, Mbak? Oke, Ustazah, sebelum isya apakah ada sholat rawatib? Ada, tapi tidak sunnah muakkad, sunnah biasa saja. Ya, sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya ada, tapi tidak sunnah muakkad. Ustazah, dulu sekolahnya, dulu aku SD biasa yang tidak agama. Kemudian aku 6 tahun di pesantren, lalu kemudian S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3-nya syariah. Usuluddin itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Quran, dan seterusnya. Ustazah, setelah sujud syukur beli salam lagi enggak? Enggak ya. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan nikmat ya. Misalnya nih kita dapat kabar, hey kamu naik jabatan loh gitu kan. Maka teman-teman sujud aja. Ya, baca doa sujud syukur. Sengaja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau aku mau saranin, kalau kita mendapat nikmat itu kan kadang-kadang lagi di mobil, lagi nyetir, susah kan sujudnya. Nah, saran aku adalah teman-teman usahakan untuk sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, sujud. Setiap habis sholat, sujud ya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Oke, siap Mbak Feby ya. Ustazah, iya sebentar ya. Apakah niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia? Semua jenis niat boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, niat puasa, niat sholat, niat tayamum, ya, niat wudu, niat mandi junub, ya, niat mandi wajib, boleh. Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, ada yang bilang janji adalah hutang. Maka jika tidak ditepati, apa dosanya sama seperti dosa tidak membayar hutang? Oh iya, ya, dosa tidak menepati janji itu besar karena itu orang munafik. Di antara ciri orang munafik, ayatul munafik as-salasa. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Iza tumina khana. Kalau dia percaya dia berkhianat. Nauzubillah. Ustazah, setelah sujud syukur boleh salam kanan kiri? Boleh iya, boleh tidak. Tapi tidak ada rukunnya ya. Ustazah, zakat hasil tani dikeluarkan hasil bersih. Jangan hasil kotor, hasil bersih ya. Oke, Ustazah. Oke, saya mau tanya, saya keluar darah 25 Mei sampai sekarang masih mampet. Oh, ini tanggal berapa nih guys? 25 sampai sekarang. Oh, harusnya 5 hari yang lalu Mbak sholat Mbak. Jadi haid itu maksimal cuma 15 hari aja.
Berarti dari 25 Mei sampai 10 Juni ya. Sampai 10 Juni, 10 Juni Mbak harusnya mandi. Mbak mandinya mandi suci dari haid. Oke, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Nanti tanggal 11, 12, 13, 14, 15 itu namanya istihadah. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari ya. Nah, Mbak silakan sholat, puasa, tawaf. Cuman sholatnya orang yang istihadah tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat ya. Ustazah, berdosakah kita jika kita sangat sakit hati sampai kapanpun tidak bisa memaafkannya? Berdosa dong. Ya, teman-teman, kita memaafkan orang itu bukan karena kita baik, tapi karena kita pengen tenang dan tidak tenang kita kalau kita masih menyimpan dendam. Ya, jadi coba istighfar, usahakan baca doa, Allahumma layyin li qalbi. Emang kalau kita tidak memaafkan orang itu untungnya apa buat kita? Nggak ada. Kita juga yang rugi, kita yang sesak dada, kita yang nyimpan dendam, hati kita terluka, sakit. Iya kan? Nah, jadi kalau kakakku suka bilang kayak gini ya, cepet kali kamu memaafkan orang deh. Saya bilang saya maafkan orang itu bukan karena dia benar Kak. Dia tetap salah Kak. Dia tetap salah, orang itu tetap salah. Tapi saya maafkan dia karena saya pengen tenang dan saya pengen bahagia. Dan tidak akan pernah tenang kita sebelum kita maafkan orang. Itu alasan pertama, aku kalau memaafkan orang. Yang kedua adalah karena aku juga sering salah dan udah banyak orang yang memaafkan. Nggak ada salahnya giliran orang salah kita yang maafkan. Oke? Jadi maafkan orang itu supaya kita itu lebih tenang ya. Ustazah, sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat pakai tahiyat awal nggak? Kalau bingung dua-dua aja dulu Mbak. Dua ya, dua. Oke. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Saya qobliyah zuhur seringnya 2 rakaat, enggak apa-apa. Ya nanti tinggal ditingkatkan lagi jadi 4 rakaat, 2. Oke. Ustazah, lagi haid boleh nggak kita nginjakkan kaki di musola? Kalau wanita haid masuk masjid ada 4 ulama madhab. Yang pertama adalah tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua adalah boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Aku ulang ya. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk nggak boleh duduk, boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Terserah Mbak pilih yang mana karena ini al-ikhtilaful ulama ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ustazah, oke. Saya belum punya keturunan, lalu saya angkat anak nggak sedarah, nggak apa-apa, tapi nanti usahakan anak Mbak disusui dengan orang yang semahram dengan Mbak. Entah adek Mbak nanti ketika dia hamil, entah kakak Mbak, entah tante Mbak ya, disusui aja ya. Ustazah, sholat duha langsung 4 rakaat boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa 2 aja. Jadi gini guys. Kalau mau sholat langsung 4 rakaat, misalnya sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, 1 kali salam, itu caranya nggak mudah. Yang pertama kita kan pasang niat nih, sengaja aku sholat duha 4 rakaat karena Allah, ya kan? Nah dia nggak sama kayak sholat zuhur guys. Kalau sholat zuhur itu dia pakai tahiyat awal kan. Sementara kalau sholat duha itu nggak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi caranya agak susah sih. Kalau saran aku 2 aja lah, 2 salam ya. Nah, kalau mau nggak apa-apa ya. Cuman ini rawan lupa rakaat juga sih kalau langsung 4 ya. Ustazah, kalau kita sering menangis orang yang meninggal, dosa nggak? Dosa sih enggak, cuman ganti tangis itu dengan doa, ya kan? Dosa sih enggak, kalau kita nangis itu enggak dosa. Cuma ganti dia dengan kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, ya perbanyak bersedekah atas nama dia, ada rezeki kurban atas nama dia gitu ya.
Atau misalnya kita bisa bersolawat dan mendoakan pahalanya buat dia, kita bisa ziarah ke makamnya dan seterusnya ya. Ustazah, oke, oke. eh, Setelah sholat wajib, apa ada urutan doa? Oh bebas aja. Doa tuh bebas aja Mbak. Pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Ustazah, apakah niat buruk manusia dihitung dosa? Jadi begini, dalam hadis Arba'in, saya pelan-pelan, ketika kita ingin melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan, tapi tidak jadi kita lakukan, kita dapat satu pahala kebaikan. Satu pahala niat, minimal kita udah niat, walaupun gak jadi kita kerjakan. Tapi sebaliknya, orang yang berniat berbuat jahat tapi nggak jadi dia lakukan, dia dapat satu pahala. Jadi niat berbuat jahat, kalau baru niat tidak berdosa. Kalau dilakukan berdosa. Kalau tidak jadi dapat pahala. Oke, gitu ya. Ustazah, apa kalau sudah pisah balik lagi nikah ulang sudah 2 kali lalu balik lagi gimana? Talak itu cuma ada 3. Ya, talak 1 dan talak 2 bisa balik. Kalau talak 3 nggak bisa balik. Kalau mau talak 3, perempuan itu harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus dukhul, harus berhubungan badan dulu dengan orang lain. Setelah berhubungan badan cek hamil atau enggak. Kalau hamil tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa balik. Ya, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, apa benar kalau cari pasangan di pengadilan agama termasuk thrifting. Gimana Mbak Paman Syah? Istilahnya aku belum pernah dengar. Ustazah, setelah sujud syukur harus belok kanan nggak? Belok gimana? Oke, ruwet ya, mending gak usah balik ya. Ustazah, sholat Isya lanjut ba'diyah Isya, oke. Lanjut witir, oke. Bolehkah hanya jeda zikir? Boleh, nggak masalah, itu oke. Habis Isya, ba'diyah Isya, lalu kemudian witir, boleh, nggak masalah ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Saya udah 14 tahun tidak tahu kabar suami. Apakah itu namanya cerai? Oke, perhatikan ya. Bahwa cerai itu hanya terjadi karena 3 hal. Karena 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga adalah salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Kalau seandainya pisah 25 tahun, dia nggak ada ngomong talak, kita juga nggak menggugat. Salah satunya tidak meninggal, salah satunya tidak murtad, itu tidak jatuh talak. Berarti Mbak masih sah istrinya dia. Oke, Mbak masih sah istrinya dia. Kalau Mbak pengen nikah dengan orang lain, Mbak harus gugat dulu baru bisa nikah dengan orang lain. Oke? Oke, aman ya teman-teman ya. Gimana suami yang tidak mau disalahkan karena tidak mau bertanggung jawab soal nafkah? Suami tidak menafkahi, tergantung. Kalau teman-teman ridho, dia tidak berdosa. Kalau teman-teman tidak ridho, maka dia berdosa. Terus selanjutnya adalah, boleh nggak sih menggugat suami yang tidak menafkahi kalau kita tidak ridho? Jawabannya boleh. Coba lihat dalam buku nikah teman-teman, waktu nikah zaman dahulu kala. Dalam buku nikah itu ada tulisan ketika suami tidak menafkahi lahir dan batin beberapa bulan berturut-turut. Kalau istrinya tidak ridho, maka istrinya boleh menggugat. Tapi itu bukan rekomendasi, itu cuma pilihan. Oke? Saya haid 13 hari. Kemarin tidak keluar flek dan aku sholat tapi tadi keluar flek, apakah sholatku sah? Tapi nggak keluar. Apakah sholatku sah? Yang penting Mbak udah sholat ya. Nanti kalau dia keluar flek lagi berhenti aja sholatnya ya. Sah atau enggaknya. Kalaupun dia tidak sah Mbak tidak ada dosa atas itu. Ya, buku nikahnya dimakan kutu ya. Siap ya. Ustazah, oke. Saya ibu sambung. Gimana kalau suami tidak memberi nafkah lahir batin demi menjaga perasaan? Nggak boleh. Walaupun Mbak adalah ibu sambung, suami itu tetap harus menafkahi Mbak. Ya, harus menafkahi anak. Gitu ya. Nah, gitu dia. Itulah hebatnya Rasulullah ya. Nikah dengan janda anak banyak, santai aja dia.
Orang kita nikah janda anak satu isi koroh dulu deh 2 tahun. Oke ya, jadi kalau sambung itu, kalau Mbak istrinya yang kedua atau Mbak dia adalah suami Mbak yang kedua, dia harus menafkahi anak dan Mbak ya. Ustazah, iya nunggu 15 hari baru boleh sholat ya. Ustazah, iya siap Bang Yakub ya. Doa apa supaya suami pikirannya tenang? Minta dia yang berdoa, dia yang berdoa. Doanya adalah kalau mau pikiran tenang yang lebih gampang, Rabbish rohli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Boleh nggak nikahnya di Indonesia, walinya di Malaysia? Nggak bisa. Kalau walinya jauh kali di Malaysia, wakilkan saja dengan wali hakim yang ada di Indonesia ya. Oke, Ustazah, Ustazah, kalau sholat sunnah 4 rakaat baca surat pendeknya setiap rakaat, iya susah kan? Nah jadi dua-dua aja lah ya. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat nih. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semua baca ayat pendek ya. Ustazah, iya kalau ganti puasa langsung 7 hari boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ganti langsung puasa langsung 7 hari boleh ya. Ustazah, bolehkah sabun habis dipakai buat mandiin mayat dipakai buat kita? Boleh. Boleh, nggak masalah, tidak ada keharaman soal itu. Ya, tapi kalau Mbak nggak mau, boleh pakai sabun yang lain, nggak apa-apa. Ya, Ustazah, kecuali mayatnya mati, ketabrak, kesentrum yang penuh bakteri ya jangan dipakai lagi. Ustazah, ya seorang suami bercerai lalu tidak menafkahi anaknya, maka berdosa karena seorang suami atau mantan suami wajib menafkahi anaknya itu sampai dia mandiri. Kalau perempuan hatta yablughun nikah sampai dia bisa menikah. Kalau laki-laki sampai dia mandiri ya. Ustazah, kalau sedekah diam-diam tidak bilang sama suami dosa nggak? Tergantung. Kalau uangnya uang Mbak maka tidak berdosa atas Mbak ya. Ustazah, kalau puasa terus-menerus haram, nggak boleh. Nggak boleh puasa sepanjang tahun. Ada wilayah di mana kita diharamkan berpuasa. Yang pertama adalah hari pertama Idul Fitri. Yang kedua, hari pertama Idul Adha. Yang ketiga, hari Tasyrik. Hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha. Yang keempat adalah sehari menjelang Ramadan. Hari Syak. Yang kelima adalah puasa terus sepanjang tahun, nggak boleh. Makanya kalau mau puasa itu sehari puasa, sehari tidak. Paling banyak cuman puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu yang paling rajin ya. Nggak boleh terlalu rajin sampai puasa tiap hari ya. Apakah akikah wajib? Akikah tidak sampai ke tahap wajib. Dia cuma sampai ke tahap sunnah muakkad saja. Ustazah, apa boleh sama-sama ya. Ustazah, pencerahannya tadinya tidak tahu. Oh iya, sama-sama ya. Terima kasih juga ya. Teman-teman udah nemenin hari-hariku ya. Oke, Ustazah, gimana cara membayar utang puasa yang udah lewat tapi nggak tahu? Segera bertaubat. Kalau tahu, boleh diganti ya. Ustazah, aku haid udah hampir 3 minggu. Sampai sekarang gimana? Gimana ceritanya? Sebentar ya. Saya haid sampai sekarang udah 3 minggu. Sampai sekarang gimana? Haid nggak ada sampai 3 minggu, Mbak. Oke, coba ya. Teman-teman ambil nafasnya. Pengumuman dari tadi banyak yang istihadah nih guys. Ini istihadah ini banyak faktor ini. Faktor makanan, tingkat stres, hormon ya. Pengumuman. Untuk teman-teman yang haidnya panjang atau haidnya lebih dari 15 hari harus mandi di hari ke-15 menurut mazhab Syafi'i. Mandi di hari ke-15. Sengaja aku mandi haid atau mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah.
badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, baru pakai sabun, langsung sholat, langsung puasa. Kalau mau puasa sunnah, kalau mau qada terserah ya. Jadi haid itu maksimal cuman 15 hari ya. Nah, jadi kalau teman-teman haidnya lebih dari 15 hari, yang pertama mandilah. Tapi antara wudhu dengan sholat nggak boleh terlalu jauh. Habis wudhu langsung sholat. Bersihkan, nanti kalau sholat keluar darah itu nggak apa-apa. Karena dia udah nggak najis lagi ya. Nah, kemudian jaga stres, kemudian jaga makan, kemudian teman-teman boleh banyak minum air putih dan istihadah ini. Coba nanti setelah tanya jawab ini teman-teman beli madu akasia yang aku spill itu. Nah, madu akasia itu mantep. Keputihan, istihadah, flek berkepanjangan, haid nggak lancar, nyeri haid, hipertensi, kolesterol. Itu bisa ya. Nggak boleh banyak pikiran. Nggak boleh, teman-teman mikirin apa sih? Nggak boleh banyak pikiran ya. Nah, aku sering bilang kepada orang tuaku, kakakku, nggak usah banyak pikiran ya. Hidup ini terlalu indah untuk terlalu difikirkan. Hanya boleh merencanakan. Nggak usah banyak pikiran ya. Ustazah, ya oke, gitu ya. Nah, faktor KB betul sekali. Sama aja ya. Nah, Ustazah, saya jual tanah, apakah harus keluar zakat? Tidak, kecuali kalau udah ditunggu. Kalau udah numpuk 1 tahun dalam bentuk tabungan baru wajib zakat ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi insya Allah teman-teman semoga sembuh karena darah yang keluar itu macam bakal lemes ya. Tapi semoga teman-teman sehat ya. Oke, Ustazah spill merek jam tangan. Ini jam tangan Samsung Smartwatch 7 ya. Boleh dibeli di gerai-gerai Samsung terdekat ya. Wah, yang pokoknya yang terbaca dijawab. Oke. Kalau haid boleh baca Quran nggak? Baca Quran di handphone jauh lebih aman ya. Oke, Ustazah beli madunya di sini nanti ya. Nanti COD aja, nanti kita munculkan keranjangnya. Pokoknya madunya itu asli langsung dari petaninya ya. Kayak akasia itu diabetes, hipertensi, kolesterol. Nah, terus kalau rambutan itu dia kayak kebas-kebas, kesemutan, saraf kejepit, pengapuran, yang sholatnya susah. Nah, itu dia ya. Yang mau berdiri sakit tumit, digebukin orang sekampung bangun tidur, itu boleh ke madu akasia, rambutan ya. Oke, di hari ke-16 itu sudah tidak flek, harus sholat ya, betul sekali ya. Ustazah gimana caranya? Ustazah sebentar ya. Cara sholat sunat taubat aja, cuma sholat sunat taubat aja. Yang mana itu Mbak? Ustazah, iya. Aku udah beli, mantap ya madunya ya. Nah, aku udah minum hampir 2 tahun madunya. Siap Mbak Nur Kurotul ya. Ustazah, boleh nggak kita mengganti puasa Syawal sebelum kita puasa wajib? Boleh. Nanti tahun depan kita bahas lagi ya tentang Syawal. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau sedekah pakai uang suami diam-diam nggak bisa. Tapi suaminya nggak ngizinin, nggak bisa. Kecuali kalau pakai uang kita, boleh ya. Ustazah, oke. Saya mau beli madu kolesterol asam lambung ya. Ustazah jual di TikTok. Iya. Ada yang belum beli madunya? Madunya enak banget guys ya. Nanti diminumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ustazah, iya, sholat taubat waktunya kapan aja? Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Bisa siang dan malam. Siang dan malam bisa ya. Dia kayak sholat subuh aja guys. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, haid 5 hari sudah selesai. Boleh sholat, tapi pastikan cairan kuningnya udah berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Jangan buru-buru masih flek sholat, gak boleh. Ya, Ustazah sama-sama ya, siap Mbak Royanti ya. Oke, Ustazah, madu rambutan enak banget. Enak ya? Enak lah madunya. Semenjak aku minum madu, semenjak anak aku minum madu, madunya lahap kali. Wah, udah testimoni nih guys. Masya Allah ya, terima kasih ya. Madunya asli, insya Allah aku amanah. Nggak perlu khawatir kalau beli madu di etalaseku udah asli banget ya. Saya udah coba 2 kali, mantap.
Ustazah, haid istihadah itu apa? Haid yang lebih dari 15 hari ya. Haid yang lebih dari 15 hari itu istihadah ya. Sama-sama ya, terima kasih juga teman-teman udah nemenin aku. Ustazah, jari kaki, ini dia nih madu ini. Jari kaki kalau ditekuk waktu sholat sakit. Bolehkah sholat duduk? Boleh mbak. Shallu qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Ustazah, amin, amin, amin ya. Ustazah, amin, amin, terima kasih ya. Riba dengan sistem flat untuk mengambil rumah karena tinggal dengan mertua nggak boleh. Riba itu nggak boleh ya teman-teman, lanjut siap. Jadi riba itu nggak boleh. Jadi riba itu dalil yang sahih tentang riba adalah dosa yang paling berat tentang riba itu adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Jadi riba itu nggak boleh ya teman-teman ya, sama sekali nggak boleh walaupun cuman sedikit ya. Macam kalau alkohol di bawah 1 metil masih bisa, kalau riba walaupun sedikit nggak bisa. Memang ada Ibnu Taimiyah mengatakan boleh riba itu sedikit tapi pendapatnya dimentahkan oleh ulama madhab ya. Ustazah, baju bergambar burung jenis hewan lainnya apakah bisa dipakai sholat? Nggak apa-apa. Kalau baju dia itu hasil teknologi, hasil sablon itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu dibuat dengan tangan, dia haram. Haramnya bukan karena dibawa sholat dan lainnya, tapi karena itu adalah budaya orang Yahudi pada masanya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Daud apakah ada batasnya? Nggak ada. Puasa Daud itu pokoknya sepanjang hidup. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sepanjang tahun kecuali bulan Ramadan. Jadi puasa Daud itu dia tidak ada batasan waktunya ya teman-teman ya. Jadi lalu kemudian tapi kalau pengen batal boleh aja. Kalau pengen batal karena satu hal boleh aja. Tetapi dia itu tidak ada batasan waktunya. Dan gak boleh diginiin, aku Senin, Rabu, Jumat puasa Daud, Sabtu Minggu libur, itu gak bisa. Nah, jadi dia cuma boleh sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak di batas waktu yang tidak ditentukan ya. Ustazah, kalau lagi puasa, kalau kita pas lagi wudhu, apakah tidak boleh berwudhu? Boleh berwudhu, berkumur juga boleh, hanya saja kalau berkumur usahakan tidak ketelan. Karena kalau dia ketelan itu nanti akan membatalkan puasa. Tapi kalau nggak wudhu nggak apa-apa. Wudhu itu bukan rukun wudhu. Kumur-kumur itu bukan rukun wudhu. Kumur-kumur itu cuman sunnah wudhu. Jadi kalau nggak pakai kumur-kumur nggak apa-apa. Siap Mbak Oma ya. Ustazah, mohon dijelaskan tentang sebentar ya. Ustazah, bagaimana cara mengirimkan doa untuk suami yang meninggal? Yang pertama bisa kirimkan Quran sampai hatam buat beliau. Ya teman-teman baca Al-Quran misalnya pengen hatam dalam 1 bulan. Baca 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Ya Allah saya baca Al-Quran. Dengan Al-Quran ini lapanglah kuburan suamiku misalnya. Ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya dan seterusnya. Atau bisa juga dengan cara kirimkan Al-Fatihah buat beliau, kirimkan sholawat buat beliau. Bisa juga Mbak itu dengan bersedekah dan atas nama dia. Ya Allah saya sedekah atas nama suamiku. Dengan sedekah ini misalnya lapanglah kuburannya, ringanlah siksanya dan seterusnya. Ada rezeki boleh kurban atas nama dia atau badal haji atas nama dia. Atau setiap berzikir sekedar sholawat doakan untuk dia. Insya Allah masih banyak yang bisa kita lakukan untuk siapapun yang telah meninggal dunia ya. Ustazah minta doanya ya semoga Allah sembuhkan ya Mbak anaknya ya. Ustazah iya ada utang puasa Ramadan lalu kemudian kita puasa Daud. Ya kalau mau lebih fokus puasa Daudnya teman-teman boleh ganti hutangnya terus mulailah puasa Daudnya ya. Ustazah kalau udah KPR rumah udah ngambil KPR itu kan riba. Gimana solusinya? Pertama jual asetnya untuk membayar hutang ribanya. Teman-teman punya aset, jual asetnya untuk misalnya nih punya rumah, punya mobil, jual mobil untuk membayar hutang ribanya. Atau lakukan cara yang kedua, kerja lebih banyak, lalu kemudian keluarkan lebih sedikit, sisanya itu ditabung, lalu kemudian ngebom hutang ribanya. Atau minimal jangan telat
telat membayarnya. Semakin sering kita telat, semakin besar dendanya. Aku berbaik sangka teman-teman yang ikut riba itu bukan karena teman-teman nakal, tapi karena nggak tahu itu dosa. Ke depan jangan diulang lagi ya. Ustazah, setelah suami meninggal boleh nggak untuk berdoa untuk tidak mau menikah lagi? Menikah atau tidak itu pilihan. Mbak nggak menikah nggak apa-apa. Yang penting Mbak jangan berzina. Udah itu aja. Yang menyebabkan kita berdosa bukan karena menikah atau tidaknya, tapi berzinanya. Selagi Mbak rasanya dengan sepeninggal suami Mbak nggak mau nikah lagi tapi Mbak nggak berzina, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, kalau kita tidak sholat karena haid, apa harus dikodo? Enggak Mbak, tidak sholat karena haid nggak perlu dikodo. Yang perlu dikodo itu tidak puasa karena haid ya. Ustazah, iya, kalau hari Jumat pas zuhur bagi wanita, apa tetap diwajibkan sholat? Ya iyalah, masa iya dong. Jadi kalau orang sholat Jumat, nah perempuannya sholat zuhur di rumah ya. Ustazah, iya kalau mau Oke, Mbak Hamami campur air hangat ya, berarti belum terbiasa aja. Ini campur air hangat ya. Ustazah, saya simpan emas blok untuk bayar hutang yang belum jatuh tempo lewat satu tahun. Apakah kalau belum 1 tahun belum wajib zakat? Emas yang belum 1 tahun maka dia belum wajib zakat ya. Jadi emas yang belum 1 tahun maka dia belum wajib zakat. Dia wajib zakat jika dia sudah menumpuk dalam kondisi 1 tahun ya. Ustazah, iya, kalau orang yang sudah meninggal apa wajib bayar zakat fitrah? Enggak, orang meninggal tidak wajib zakat fitrah lagi. Jangankan dia udah lama meninggal. Misalnya selama Ramadan itu kan 30 hari ya, menjelang 1 Syawal. Tahu-tahu dia meninggal di hari ke-15 Ramadan, dia tidak wajib zakat ya. Oke, Ustazah, saya haid tapi tidak teratur, bingung mau ibadahnya karena putus nyambung haidnya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting Mbak suci benar-benar lalu Mbak kemudian haid. Nanti dihitung aja dalam 1 bulan kalau udah 15 hari, nanti hari ke-15-nya Mbak sholat ya. Hari ke-15, hari ke-15-nya mandi, 16, 17, 18 dan seterusnya Mbak boleh sholat ya. Oke, Ustazah, oke. Kemana kangen? Siap ya, sekarang aku udah ada ya live di pagi dan malam ya seperti biasa ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita insya Allah nggak libur lagi ya. Ustazah, iya, tidur setelah selalu istikharah oke. Siap Mbak Danis ya, bentar ya, kecepatan nih teman-teman ya. Ustazah, hukum kredit rumah lewat bank syariah. Bank syariah Majelis Ulama bilang boleh, tapi selagi di atasnya Bank Indonesia teman-teman tetap harus hati-hati. Aku tim yang tetap tidak menganjurkan untuk kredit ke bank syariah. Pertama, gimana pun dia tetap hutang. Yang kedua, tetap ada kelebihan dari modalnya. Oke. Ustazah, kalau kaki bagi wanita termasuk aurat enggak? Iya, kaki itu termasuk aurat ya. Ustazah, emas putih, emas berlian enggak wajib zakat ya. Kalau jual rumah uangnya enggak wajib zakat. Kecuali nih aku jual rumah misalnya 300 juta nih, pura-pura aja nih. Lalu uang 300 juta itu enggak kepake nih, numpuk setahun nih. Maka itu udah termasuk ke dalam kondisi misalnya nih 300 juta nih, numpuk nih 1 tahun nih. Maka yang 1 tahun ini dia tetap termasuk dalam kondisi kena zakat. Namanya zakat tabungan ya. Oke, ya teman-teman ya, kita libur cuma 3 hari kemarin ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar. Kenapa gimana menghadapi tetangga yang sering berhutang sama kita? Menghutangkan orang nggak wajib Mbak. Jadi kalau Mbak nggak mau menghutangkan orang, Mbak nggak kena dosa kok. Menghutangkan orang itu cuma sunnah, nggak wajib. Jadi daripada Mbak nggak ikhlas, lebih baik jangan dipinjamkan. Kasih sedikit lebih baik daripada pinjamkan banyak. Yang aku khawatirkan itu adalah ketika kita minjamkan uang kepada orang, lalu nauzubillah kita sebut-sebut nih ya, amin Mbak Yasmin, terima kasih ya. Kita sebut-sebut ke orang lain nih, kita sebut-sebut, ujung-ujungnya kita jadi gibah. Jadi lebih baik kasih sedikit ikhlas daripada minjamkan banyak tapi ngedumel. Ingat, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'u ngomong yang baik-baik lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya ya. Oke, Ustazah, mandi wajib yang benar biar ibu-ibu dapat ilmu boleh. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa pagi dan malam di akun ini ya. Jadi begini teman-teman, kalau seandainya mandi wajib itu kita cebok dulu ya.
kemudian setelah kita cebok, lalu kemudian kita kalau mau sunnah wudhu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Setelah itu teman-teman pasang niat, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar lillahi ta'ala gitu kan. Lalu ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri, nah kemudian basah bagian bawah. Udah, setelah itu udah mandi aja seperti biasa. Mau teman-teman nanti pakai sabun atau enggak, ya itu pilihan teman-teman semuanya, ya kan? 3 hari kita nggak live, tapi mulai hari ini kita live lagi pagi dan malam ya, teman-teman ya, aman ya. Ustazah, oke gitu ya. Nah, Ustazah, jadi kayak gitu aja cara mandi wajib. Udah seperti biasa ya. Ustazah, bagian kanan dulu bisa. Kanan dulu, baru kiri, baru terakhir kepala. Nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sholat qobliyah zuhur boleh dikerjakan di rumah. Oke, teman-teman coba fokus. Semua sholat qobliyah dan ba'diyah itu boleh dikerjakan di rumah. Masih ingat apa saja sholat qobliyah dan ba'diyah yang muakkad? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku coba ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Nah itulah dia, nanti aku jelasin ya Mbak Mama Hai ya. Nah itulah yang harus dilakukan, yang bukan harus sih, yang disunahkan untuk dilakukan ya teman-teman ya. Ketika teman-teman dalam kondisi pengen menyempurnakan sholat fardunya, dan itu bisa dilakukan di rumah loh. Misalnya gini, kita azan subuh jam 4.30, lalu kita baru bangun jam 5 gitu kan. Lalu kita baru bangun jam 5. Kita qobliyah subuh dulu 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat, itu nggak apa-apa. Misalnya nih teman-teman kita sholat zuhur nih jam 1 siang, azannya jam 12.30. Kita sholat qobliyah zuhur dulu 4 rakaat, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat ya. Oke gitu ya. Umur 63 tahun sudah meninggal, tapi di waktu Ramadan dia tidak berpuasa. Ya, dia kena fidyah ya. Dia kena fidyah. Fidyah itu adalah kayak gini guys. Misalnya nih orang tua kita meninggal di hari ke-20 Ramadan. Berarti 20 hari dia nggak berpuasa kan. Bayarkan aja fidyahnya dengan cara 1,4 kilogram beras per harinya. Pokoknya bayarannya itu sekitar 1,4 kilogram beras per harinya ya teman-teman ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Ya kali berapa banyak dia tidak berpuasa, lalu kemudian kasih ke fakir dan miskin ya, atau ke du'afalah ya. Dan kalau bisa dalam bentuk beras ya, bukan dalam bentuk uang kalau bisa. Walaupun Imam Hanafi bilang boleh pakai uang. Ustazah, 4 rakaat itu sholat sunat apa? 4 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur, iya kan? Boleh dilakukan dua-dua aja kok, dua-dua gitu ya. Siap Mbak Uci, terima kasih ya. Ustazah, bentar ya. Saya pernah lihat orang sholat 2 rakaat sebelum isya. Oke, boleh ya. Coba fokus. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ada sholat sunnahnya. Cuma dia bukan sholat sunat muakkad. Dia sholat sunnah biasa ya. 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada ya. Hanya saja dia tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Paham ya teman-teman ya. Mbak Mai yang mana Mbak Mai? Jadi gini guys, aku ulang ya. Kalau sholat sunnah rawatib itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah sholat rawatib muakkad dan tidak muakkad. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Nah yang muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Tetapi 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu cuman sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Jadi status hukumnya hanya sunnah biasa saja. Dia tidak sampai ke status hukum sunnah muakkad ya. Oke, dia ada sih ada, tapi biasa saja gitu ya. Ustazah, sebelum zuhur 2 rakaat itu beda sama sholat duha, beda Mbak ya. Jadi niatnya kalau 2 rakaat sebelum zuhur itu setelah azan.
Oke, dia setelah azan, Mbak. Misalnya nih, Mbak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat sebelum asar lah, gitu. Sebelum zuhur lah. Azan dulu, baru kemudian Mbak sholat zuhur, sholat qobliyah zuhur. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu aja ya. Oke, gitu dia. Siap Mbak Oma ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Udah paham ya. Pokoknya azan dulu baru teman-teman sholat qobliyah. Ustazah, kalau kita tak lupa arah kiblat, baik. Dalam fikih sunnah Said Sabiq kan kita sholat nih Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tahu-tahu kita ngelihat nih ada tanda kiblatnya ternyata ke belakang nih. Kita salah. Kalau kita salah arah kiblatnya di tengah kita sholat, maka kita tinggal geser aja ke belakang. Tidak perlu kita itu ulang dari awal. Kalau tahu arah kiblatnya salah dari awal, maka kita geser aja. Ya, di tengah-tengah sholat. Kita tahu arah kiblat kita salah, kita geser di tengah sholat. Tapi kalau seandainya kita tahu arah kiblat kita salah, udah selesai sholat, kita baru tahu nih kiblat kita salah. Padahal kita udah selesai sholat nih, maka ada 2 pilihan kita. Kalau tadi kita berusaha mencari arah kiblatnya, maka kita nggak perlu lagi untuk mengulangnya. Tapi kalau nggak ada usaha, maka kita perlu mengulangnya. Ustazah, sholat sunat qobliyah itu cara melakukannya beda nggak dengan sholat 4 rakaat pada umumnya? Beda. Teman-teman sambil share-share tautan, sambil tap-tap layarnya. Iya, aku pelan-pelan jawab ya. Ini karena banyak tappingan, aku jawab dulu pelan-pelan ya. Jadi gini. Sholat sunnah kalau mau 4 rakaat sekaligus, misalnya nih sholat duha mau 4 rakaat sekaligus, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sekaligus, misalnya mau sholat tahajud 4 rakaat sekaligus. Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam dan sekaligus, beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu harus ada tahiyat awal, tapi kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam tidak boleh pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke, dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek ya. Jadi saran aku daripada pusing dua-dua aja lah guys ya kan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung naik jadi 2 lagi. Oke, aman ya. Gitulah guys. Oke. Ustazah kemarin 2 hari nggak live ya? Iya, tapi mulai hari ini kita live lagi ya, pagi malam seperti biasa ya. Terus besok kita udah mulai kajian ya. Ustazah, apa? Dua-dua lebih gampang lah. Kalau sholat asar 17.30, waduh, takutnya ini udah habis waktunya. Takutnya udah wilayah haram sholat. Tapi kalaupun terpaksa sholat jam 15.30, 15.45, namanya sholat wajib tetap harus dilakukan. Tapi kalau lalai tetap berdosa ya Mbak. Ustazah, iya sama-sama. Terima kasih juga ya. Ustazah, kalau sedang sholat tersedak tidak membatalkan sholat. Menangis, batuk, pilek, flu, tersedak, sendawa, berdeham, berdahak tidak batal sholat. Kecuali dia mengeluarkan huruf 2 atau kalimat. Batal dia. Ya, atau dia mengeluarkan kalimat, kata-kata. Menangis kalau sekedar menetes nggak apa-apa. Dalam sholat tidak membatalkan sholat. Tapi kalau mengeluarkan kalimat maka dia batal. Ya, Ustazah kalau sholat duha 4 rakaat, wasyamsi aja sama surat pendek yang lain gimana? Nggak apa-apa. Nah, kalau sholat duha, kalau dia 2 rakaat, itu rakaat pertamanya dianjurkan al-syams, rakaat kedua dianjurkan adalah ad-duha. Tapi kalaupun nggak apa-apa sih. Kalaupun kul nggak masalah sih teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya. Ba'diyah Isya batasnya sampai jam berapa? Selama masih ada waktu Isya masih bisa Ba'diyah Isya. Tapi harus digandeng dengan sholat Isyanya. Contoh, misalnya nih teman-teman sholat Isyanya jam 10 masih bisa kok. Jadi sholat qobliyah dan Ba'diyah itu masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis ya udah nggak bisa lagi. Iya dong. Oke. Ustazah, oke. Kalau pegawai bank gajinya, nah ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram hanya bagian kredit aja. Kreditor, kemudian marketing kredit, analisis kredit, ya, kemudian kolektor, debt kolektor itu haram total. Tapi kalau yang nggak ada hubungan dengan kredit, maka ada yang mengatakan macam masih dibolehkan. Cuma banyak juga ya semacam
Imam Asy-Syarqawi itu mengatakan semuanya itu dilarang. Jadi usahakan teman-teman hijrah ya. Coba cari pekerjaan baru sampai teman-teman ketemu pekerjaan baru lalu kemudian hijrah ya. Ustazah, iya bentar ya. Suami tidak menafkahi anak kandungnya. Lalu saya mendoakan agar dia diampuni. Boleh Mbak, nggak masalah. Kalau Mbak ridho sebenarnya nggak masalah ya. Ustazah, suami tidak menafkahi anak kandungnya. Saya mendoakan agar diampuni. Berarti Mbak ridho sebagai istri. Kalau istrinya ridho, maka suaminya tidak berdosa ya. Ustazah, kalau ke masjid dalam keadaan haid gimana? Ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk wanita haid ke masjid. 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Aku ulang ya. Ya, pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk, nggak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, iya. Bagaimana cara melakukan sholat ba'diyah isya 2 rakaat? Teman-teman, kalau sholat 2 rakaat tuh kayak sholat subuh aja guys. Kayak sholat subuh aja. Misalnya nih, sholat sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat. Itu cuma kayak sholat subuh aja ya. Cuman bedanya cuma niatnya aja. Misalnya nih sholat duha 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Oke. Bergema suaranya aman teman-teman. Ustazah aman, suaranya aman. Kalau tahajud setelah isya karena takut gak terbangun malam. Harusnya teman-teman tidur dulu walaupun sejenak saja. Ya, walaupun sejenak ya teman-teman tidur. Walaupun cuman sedikit aja ya. Karena afdolnya tahajud itu tidur dulu. Walaupun nanti sholat tahajudnya itu jam 10, jam 11 boleh. Atau jam 9 usahakan tidur dulu walaupun sejenak. Jadi dia malam tuh kan dibagi 3 guys. Pertama sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Yang kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Yang ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Itu sepertiga malam ketiga. Jadi afdolnya tahajud itu sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Itu yang paling afdol. Tapi sungguh pun tidak teman-teman tahajudnya jam 10, jam 11 nggak apa-apa ya. Ustazah, suami tidak menafkahi anak hasil nikah siri. Kalau Mbak nggak ridho, maka suaminya tetap berdosa ya. Ustazah, kalau sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat itu boleh nggak? Boleh, 2 rakaat Mbak apa-apa kayak sholat subuh ya. Ustazah, iya oke. Azan hanya didengarkan saja tidak dijawab. Sangat sunnah menjawab azan Mbak. Sangat dianjurkan menjawab azan. Azan itu adalah kampanye memuji Allah ya. Mesti hafal, mesti ngerti cara menjawab azan dan otomatislah menjawab azan ya. Ustazah, iya. Di tempat saya subuh jam 5:10. Wah, di mana tinggalnya lama? Aku kira aku yang paling lama. Rupanya masih ada nih. Subuh, iya Mbak Umi Siti. Subuh azan subuhnya jam 5:10. Ya, jam 5 masih bisa tahajud berarti ya. Ustazah, fidyah yang masa lalu, sebentar. Fidyah yang masa lalu apa bagi yang tidak mengerjakan perintah Allah? Fidyah itu hanya kalau Mbak nggak berpuasa, maka Mbak wajib bayar fidyah. Kalau Mbak nggak sanggup menggantinya ya. Tapi kalau Mbak sanggup menggantinya, Mbak tetap mesti ganti dengan kodo ya. Oke, Ustazah, Ustazah baca Quran. Baca Quran yang ada tanda ayat sejadah. Jadi kalau kita baca Quran ada ayat di ujungnya itu yang tanda sejadah ya. Kalau ada tanda sejadah itu sangat dianjurkan sujud tilawah namanya ya. Sama namanya sujud sejadah atau sujud tilawah. Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Nah, itu adalah doanya.
Tapi kalaupun nggak apa-apa. Tapi ingat sujud sejadah atau sujud tilawah itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah ini dia. Ya, oke. Nah, itu dia saya sematkan ya dari teman-teman kita ya. Ustazah, kalau saham gimana? Saham sebagai alat investasi itu boleh. Dengan syarat Mbak mesti ngerti emiten yang Mbak pilih. Kemudian usahakan emitennya itu tidak hasil riba, tidak dari riba, seperti jangan membeli saham yang blue chip yang ada muatan bank, misalnya cari blue chip yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau ada Mbak dividennya itu profit takingnya Mbak zakatkan dan capital gainnya Mbak zakatkan. Saham itu boleh Mbak, yang penting Mbak ngerti emitennya dan kalau bisa baca laporan keuangan per 6 bulan ya. Ibu saya sakit sampai tidak puasa dan meninggal. Iya, fidyahkan. Selagi dia sakitnya itu nggak pikun. Misalnya dia sakit nih sepanjang Ramadan dia nggak puasa. Tapi saat dia nggak puasa itu dia nggak pikun ya guys. Cuman dia nggak kuat saja. Maka kita wajib bayarkan fidyahnya dia. Bantulah dia biar ringan beban siksanya. Kecuali kalau dia pikun, tidak wajib dia berpuasa, tidak wajib dia berfidyah. Oke. Nah selagi dia itu tidak pikun maka wajib dia kita bayarkanlah fidyahnya ya. Ustazah, oke, kalau qobliyah zuhur cuma 2 rakaat boleh. Jadi qobliyah zuhur itu cuma 2 rakaat itu boleh ya. Ustazah, aman ya. Puasa tahun baru Islam. Sebentar lagi akan aku jelasin ya. Ustazah, kunut subuh setelah kunut ada yang mengusap, ada yang tidak. Oh itu bebas aja. Sama pertanyaan kayak gini. Ustazah, setelah ngambil wudhu itu bagusnya wudhu ini kita hapus airnya atau kita biarkan. Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu nempel di pipinya dan hilang tanpa dikeringkan. Tapi itu tidak berarti sunnah atas kita. Itu biasa aja. Boleh iya, boleh tidak ya. Oke, Ustazah aman ya. Kalau tidak, kalau sholat tidak dikerjakan di waktu muda, kalau ingat jumlahnya segera qodho. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja ya. Ustazah, oke. Kalau baca doa ayat sejadah cuma baca subhanallah walhamdulillah sampai la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah nggak apa-apa. Intinya adalah dia pujian dari Allah ya untuk memuji Allah. Ustazah, kunut itu wajib atau sunnah? Oke, teman-teman coba klik deh foto aku yang di pojok kiri atas. Kemudian aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya. Dan semua pertanyaan teman-teman sebenarnya udah ada di video aku. Coba pelan-pelan sisihkan waktu ngelihat video ya. Aku jelaskan tentang kunut ya. Kunut subuh itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i ya. Nah kemudian dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Kalau nggak hafal kunut nggak usah kunut juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita sholat berjamaah tetap ikut imam ya. Kemarin aku lihat ada orang sholat berjamaah, imamnya kunut dia nggak kunut. Ya dia tetap aja kayak gini. Ya, dia nggak kayak gini guys. Karena kata dia ikut Imam Hanafi yang tidak pakai kunut. Walaupun Mbak pakai kunut. Kalau imamnya tidak kunut Mbak nggak usah kunut. Walaupun Mbak itu adalah tidak kunut. Kalau imamnya kunut Mbak ikut imam. Jadi kalau sholat berjamaah ikut imam. Tapi kalau sholat sendiri pilih aja kita mau yang mana. Oke. Ustazah oke. Gitu ya. Ustazah, kalau mandi wajib lupa baca niat ya, niat bukan doa ya, lupa baca niat, teman-teman baca niat aja. Baca niat aja, diulang lagi mandinya ya. Ustazah, makan lupa baca bismillah. Makan lupa baca bismillah. Oke, kalau lupa baca bismillah, doanya adalah bismillah fi awwalihi wa akhirihi ya. Coba dicatat, misalnya kita lagi makan, baru separuh makan, maka kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kalau nggak pakai fi, bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Tapi pakai fi aja, bismillah fi awwalihi wa akhirihi ya. Ustazah, gimana menghilangkan rasa sedih?
ganti sedih itu dengan doa ya. Nah, ganti sedih itu dengan doa ya, dengan doa. Dan doanya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk menghilangkan rasa sedih kita ya. Ustazah, iya. Kalau aku punya uang terus pinjam pakai kartu kredit tapi nggak ada bunganya, dosa nggak? Kredit kalau nggak ada bunganya nggak dosa. Tapi benar-benar dipastikan katanya 0% tahu-tahu enggak. Aku punya kartu kredit untuk beberapa transaksiku ke keluar gitu ya, ke luar negeri maksudnya. Yang itu nggak bisa aku transaksinya itu pakai debit. Jadi kalau mau usaha gitu ya, mesti aku pakai kredit gitu ya, mesti kartu kredit. Tapi aku harus tembak dulu uang ke kartu kreditku, cus baru nanti aku gesek pakai kartu kredit. Jadi uangnya dimasukin dulu ke dalam kartu kredit, baru kita pakai. Itu boleh ya. Ustazah, oke. Iya siap Mbak Lili ya. Ini doa kalau lagi sedih ya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Ustazah, orang tua saya mau sholat zuhur, terus keburu meninggal, nggak sempat sholatnya, nggak apa-apa. Nggak sempat sholatnya, nggak apa-apa. Kalau sholat dia nggak bisa digantikan, Mbak, ya. Ustazah, iya, apakah ada larangan tahlil bagi orang yang meninggal? Nggak ada. Selagi dia itu tidak ada kepercayaan di dalamnya. Oh, kalau nggak ditahlil nanti mayatnya meninggal. Oh, kalau nggak ditahlil nanti dia akan gelisah. Ya kalau sekedar kita pengen sedekah, ngajak orang makan, kita baca Yasin, wah silahkan untuk orang meninggal itu nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, oke, iya Mbak Harbinder ya, bentar ya. Ustazah, oke, apa hukumnya pinjaman online? Kalau pinjaman online yang berbunga tetap itu riba ya, nggak boleh. Nanti teman-teman susah di dunia, susah di akhirat. Riba itu tidak menyebabkan susah di dunia aja, susah di dunia, susah di akhirat ya teman-teman ya. Susah di dunia, susah di akhirat. Oke. Ustazah, iya, ibu saya pikun lumpuh terus meninggal. Oh nggak apa-apa. Kalau beliau pikun kemudian lumpuh beliau meninggal maka semua sholatnya tidak wajib baginya. Dan semua puasanya tidak wajib. Artinya Mbak nggak perlu menggantikan puasanya dia. Mbak nggak perlu menggantikan membayarkan fidyahnya dia. Kecuali dia meninggalnya tidak pikun. Ya, misalnya nih teman-teman punya orang tua meninggal sebulan nggak berpuasa. Tapi saat Ramadan sebulan itu dia nggak pikun. Teman-teman gantilah dengan fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, per harinya. Pergi aja ke supermarket lalu bilang, Pak aku mau beli beras 1,4 kilo kali 30. Kasih ke fakir miskin untuk bayar fidyah ibunya. Udah segampang itu aja. Kecuali kalau Mbak itu orang tuanya dalam keadaan pikun ya. Jadi orang-orang yang pikun itu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib ibadah. Jadi kalau mau nggak sholat, nggak puasa ya pikun dulu lah ya kan. Oke. Ustazah, iya aku ada dengar fidyah sholat orang kalau udah meninggal. Sholat nggak bisa difidyah Mbak. Sholat nggak bisa difidyah. Ustazah, kalau suami ada pinjaman riba, oke, ada pinjaman riba, apa istri ikut dosa? Tergantung. Kalau istri tadinya membiarkan, dia kena dosa. Kalau istrinya menandatangani, istrinya kena dosa. Kalau istrinya meridhoi, istrinya juga kena dosa. Misalnya nih suami nih pengen kredit rumah. Tanda tangannya siapa? Suami istri kan, nggak mau pikun sih. Oke, oke. Nah misalnya nih suaminya tidak ini ya, tidak mau kredit riba nih. Tahu-tahu Mbak mengiyakan atau Mbak menandatangani, Mbak kena dosa juga dong. Sama ya teman-teman ya. Kecuali Mbak udah melarang terus dia tetap melakukan maka kita nggak kena dosa ya. Pokoknya segala kejahatan yang kita diamkan maka kita kena dosa yang sama ya, atau kita yang mendukungnya ya. Kalau sudah pikun apakah harus mengganti? Nggak. Orang pikun nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib ibadah lagi, enggak ya. Oke. Ustazah, iya. Aturan zakat tabungan. Kalau zakatnya udah setara dengan 85 gram emas, wajib zakat. Kalau uang tabungannya, berapa tabungan Mbak sekarang? Coba kasih tahu aku. Nggak ada orang pajak kok di sini. Wah, takut juga ya ada orang pajak ya. Oke, coba ya. 85 gram emas, dia pokoknya tabungan teman-teman tuh harus 85 gram emas.
Ya Mbak Titi, 85 gram emas kali emas sekarang berapa? Kali emas sekarang 1.900.000. Berarti kalau tabungan Mbak udah di atas 161 juta, Mbak wajib zakat. Oke, Mbak wajib zakat. Berapa zakatnya? Kali aja 2,5%. Udah 4 juta ya setiap tahun selagi Mbak punya uang di atas 161 juta. Oke. Nah, gitu dia. Ini sesuai dengan harga emas yang sekarang ya. Ustazah, iya, misalnya nih emas Mbak adalah 120 emas. Itu adalah itu kalau emas, tapi kalau uang sama harganya setara dengan itu ya. Ustazah, iya, sholat tahajud setelah sholat subuh boleh nggak? Setelah kirok subuh itu apa maksudnya? Kirok itu apa Mbak? Iya, selama 1 tahun, dalam masa 1 tahun ya. Oke, dalam masa tahun. Emas juga kayak gitu kok. Kalau Mbak emasnya sudah 85 gram, Mbak wajib zakat ya. Ustazah, doa apa untuk anak yang sudah meninggal? Mbak bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Kalau nggak mampu, Mbak boleh kirimkan Yasin buat dia. Kalau nggak mampu, Mbak boleh kirimkan Al-Fatihah buat dia. Atau Mbak boleh ziarah ke makamnya. Atau Mbak boleh sedekah dan mendoakan pahalanya buat dia. Ada rezeki bisa kurban atas nama dia. Dan banyak sih yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Pokoknya setiap habis sholat kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Kemudian kirimkan sholawat buat beliau. Ada rezeki boleh wakafkan atas nama beliau. Boleh Mbak sedekah atas nama beliau dan seterusnya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal ya. Ustazah, kalau gaji 2 juta belum wajib zakat. Uang 2 juta belum wajib zakat. Gaji yang wajib zakat itu kalau gajinya udah di atas 13 juta tergantung dengan harga emas setiap tahunnya ya. Kalau tahun ini udah 13 juta. Oke, Ustazah, iya aman ya. Kalau anak di luar nikah apa harus disebut bin? Iya, kalau anak di luar nikah bin atau bintinya dinisbatkan kepada ibunya ya atau pakai nama Abdullah juga boleh, nggak jadi masalah ya. Cuman anak di luar nikah nanti tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Ya, harus dinikahkan oleh wali hakim. Dan anak di luar nikah terputus nasabnya, warisannya. Kalau dia kaya nanti orang bapaknya nggak mendapatkan warisannya. Dan kalau bapaknya kaya dan meninggal anaknya tidak dapat warisannya. Kecuali sedekah itu bisa dikasih ya. Ustazah, oke. Apakah batal sholat saat air bekas wudhu masuk ke mulut? Tidak. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Teman-teman habis ngambil wudhu, lalu teman-teman setelah itu makan minum gak masalah ya. Setelah itu baru sholat gak masalah. Apakah sholat isyrok sama dengan sholat syuruk? Sama aja. Isyrok dengan syuruk sama aja ya. Ustazah, oke. Kalau anak tiri bisa dapat warisan, anak tiri bisa kan karena ibu sambung kan, karena menikahan sambung kan. Oke, Ustazah, apa jawaban azan subuh yang isinya as-sholatu khairum minan naum? Oh, kalau azan subuh jawabannya adalah as-sholatu khairum minan naum, jawabannya adalah sodaqata wa barorta saja ya. Siap ya, sodaqata wa barorta saja ya. Kalau mau disambung boleh nih. Sodaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Atau sodaqata wa barorta saja ya. Atau sodaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke. Ustazah, sunat bagi wanita ndak wajib, ndak sunat ndak apa-apa ya. Ustazah, niat sholat taubat apa dan berapa rakaat? Kalau sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa 2 rakaat aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku ulang ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa susahnya niat? Niat tuh gitu-gitu aja kok guys. Ya, gitu-gitu aja guys. Contoh, sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah. Sebutkan aja nama sholatnya dan rakaatnya.
Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat karena Allah. Ya kan? Sengaja aku sholat duha 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat karena Allah. Sebutkan nama sholatnya dan rakaatnya. Udah selesai sholatnya. Ya kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, kalau aku minta bacaan setelah sholat tahajud bebas. Zikir dan doanya bebas ya. Ustazah, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh mbak. Nggak masalah mbak. Niat tuh boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudu, niat tayamum, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat mandi wajib, niat boleh ya. Niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, kalau dalam sholat bercampur mazhab boleh nggak? Enggak. Dalam sholat satu mazhab, dalam nanti uduk satu mazhab lagi, wanita haid masuk masjid nanti mazhabnya lain lagi. Tapi dalam satu aktivitas hanya boleh satu mazhab ya. Kalau emas perhiasan nggak sampai 90 gram. Kalau udah 85 gram keluarkan zakatnya ya. Kalau udah 85 gram keluarkan zakatnya ya. Ja, apakah saat mau sholat harus gosok gigi? Ya enggak ya, enggak gosok gigi enggak apa-apa. Aku tengok di sini enggak ada yang gosok gigi ya, lagi sholat. Ya 5 kali gosok giginya. Gosok gigi tidak perlu 5 kali. Nanti kadar enzimnya giginya juga enggak kokoh pada akhirnya ya. Jadi kalau kumur-kumur boleh. Aku tengok di sini enggak ada yang gosok gigi mau sholat. Curiga aku enggak ada ceritanya nih. Oke, gitu ya. Enggak ada. Ada sih 1-2 orang, 1-2 manusia sih. Ya itu pun ada lah ya kan. Iya ya nanti nggak terlalu ya sama kayak alat kumur itu juga nggak terlalu sering ya. Nanti itunya berkurang ya kadar tulang pada gigi ya. Oke Ustazah ya kalau siwa itu boleh karena dia kan nggak pakai cairan ya 5 kali sehari semalam siwa ya nggak apa-apa. Ustazah, iya gimana zakat emas perhiasan dan batangan apakah beda? Beda dong. Kalau emas batangan, kalau dia emas batangan selagi di atas 85 gram maka teman-teman zakatkan setiap tahun. Itu beda dengan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan sekali aja di atas sekali aja yang wajib dizakatkan. Misalnya 85 gram emas ini udah kita zakatkan sekali aja kalau emas perhiasan. Tapi kalau emas batangan setiap tahun ya. Oke, kalau emas Jawa enggak wajib zakat. Oke, Ustazah, iya sholat subuh dengan sholat sunnah subuh dengan sholat sunat fajar itu juga dia. Ya, qobliyah subuh dengan sholat fajar itu juga dia, sama aja ya. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Ustazah, hukum membuang kucing. Jika tidak menzolimi nggak apa-apa. Kita nggak wajib kok melihara kucing. Yang penting kita tidak menzolimi dia ya. Kita tidak menzolimi dia. Oke. Mau muharram mau puasa nggak bisa. Nggak apa-apa. Masih ada madu ya. Diminum madu akasianya supaya asam lambungnya sembuh nanti bisa puasa ya. Ya. Ustazah, sholat duha sama sholat fajar ya beda dong. Sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Saya ulang, setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat sunat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Nah itu dia, sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah. Sebelum sholat subuh, saat matahari masih belum muncul. 1,5 jam dari azan subuh itu ada sholat syuruk. Matahari muncul belum mengeluarkan panas. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2,5 jam dari azan subuh adalah sholat duha. Matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Aku udah nunggu 3 hari mau beli madu. Siap ya teman-teman yang tadi yang nanyain
nggak bisa puasa, yang tadi terskip ya, nggak bisa puasa karena apa itu aku nggak kebaca. Yang penting kalau teman-teman asam lambung, hipertensi, kolesterol, asam urat ya, kemudian semacam teman-teman itu kayak GERD, MIOM, haid nggak lancar atau haidnya terputus, susah sholatnya, keputihan banyak banget susah sholatnya, maka teman-teman boleh minum madu akasia. Keputihan itu susah, harus disembuhkan. Pertama kita